Assalamualaikum, halo semuanya. Ini dengan Ibu Nova. Kali ini kita akan belajar tentang klasifikasi pada makhluk hidup. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa ya untuk like, subscribe, and comment in this video. Klasifikasi makhluk hidup. Siapakah beliau? Ada yang tahu? Beliau adalah Carl Linnaeus atau disebut dengan Bapak Klasifikasi atau Bapak Taksonomi Modern. Beliau melahirkan sistem tata nama ganda atau yang disebut dengan binomial nomenklatur. Aturan dari binomial nomenklatur ini adalah yang pertama, nama spesies terdiri dari dua kata. Kata pertama merupakan nama genus yang penulisannya diawali oleh huruf kapital. Kata kedua merupakan petunjuk spesies ditulis dengan huruf kecil. Seperti pada contoh, di sini ada penulisan Zeamais atau nama Latin dari jagung. Aturan yang kedua, nama spesies merupakan bahasa Latin atau nama ilmiah atau bahasa yang dilatinkan. Aturan yang ketiga, penulisan di garis bawah atau cetak miring atau dengan menggunakan huruf tebal. Ini adalah tingkatan taksonomi dari yang tertinggi sampai yang terendah. Yang tertinggi adalah kingdom, yang terendah adalah spesies. Dari kingdom ke spesies, semakin bawah itu akan semakin banyak persamaannya, tetapi semakin sedikit jumlahnya. Dan begitu pula kebalikannya, semakin ke atas akan semakin sedikit persamaannya, tetapi akan semakin banyak jenisnya. Menurut R.H. Whittaker, ada 5 kingdom klasifikasi. Yang pertama adalah Monera, yang kedua adalah Protista, yang ketiga adalah Fungi, yang keempat Plantae, dan yang kelima adalah Animalia. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu Monera, berasal dari kata moneros Yunani, bahasa Yunani yang berarti tunggal. Struktur makhluk hidup ini sederhana dan kingdom ini dikenal dengan nama bakteri. Adapun ciri atau karakteristiknya, yang pertama dia terdiri dari satu sel, yang kedua dia adalah prokaryotik, artinya belum memiliki selaput membran inti. Yang ketiga bentuknya beragam, ada yang bentuknya bulat, ada yang bentuknya batang, atau yang bentuknya spiral dan yang lainnya. Kingdom Monera terbagi atas dua, Archaebacteria dan Eubacteria. Archaebacteria itu ada Thermophiles dan Holophiles. Sedangkan untuk Eubacter itu contohnya banyak. Contohnya ada bakteri E. coli, bakteri yang ada di usus besar kamu untuk pembusukan. Kingdom yang kedua yaitu Protista. Ciri dan karakteristiknya yang pertama merupakan sel eukariotik yang memiliki selaput membran inti. Yang kedua, sebagian besar hidup di perairan. Klasifikasi yang pertama, Protista menyerupai hewan atau yang disebut dengan protozoa. Protozoa dibagi lagi menjadi 4 kelompok, ada Rhizopoda, ada Ciliata, Flagellata, maupun Sporozoa. Selanjutnya yaitu Protista menyerupai tumbuhan atau yang biasa kita sebut dengan alga. Ada banyak sekali kelompoknya, di antaranya Rhodophyta, alga merah, Phaeophyta, alga coklat, Chlorophyta, alga hijau, dan Chrysophyta, alga keemasan. Nah, dan yang terakhir yaitu Protista menyerupai jamur. Di sini bisa dilihat ya, bentuknya mirip seperti jamur tetapi dia bukan masuk ke jamur. Yang ketiga yaitu fungi. Ciri-cirinya yang pertama, fungi memiliki sel tunggal ataupun sel banyak. Perkembangbiakannya bisa secara generatif kawin maupun vegetatif tidak kawin. Dan fungi tidak dapat berfotosintesis. Selain itu, selnya juga termasuk terdalam multiseluler. Tubuhnya terdiri dari benang-benang halus yang disebut dengan hifa, kemudian membentuk suatu anyaman yang disebut dengan miselium. Nih, seperti gambar ini. Jamur dikelompokkan menjadi 4. Ada Zygomycota, ada Ascomycota, ada Basodiomycota, dan Deuteromycota. Yang keempat yaitu Plantae. Plantae adalah kelompok tumbuh-tumbuhan. Ciri-cirinya, Plantae dapat berfotosintesis, memiliki dinding sel, dan memiliki struktur yang disebut dengan akar, batang, dan daun. Plantae dikelompokkan menjadi 2, ada tumbuhan yang berpembuluh yang biasanya ini merupakan golongan lumut atau Bryophyta, dan yang kedua tumbuhan berpembuluh yang merupakan golongan tumbuhan paku Pteridophyta dan tumbuhan berbiji Spermatophyta. Kemudian spermatophyta dibagi menjadi 2, ada yang berbiji tertutup atau yang disebut dengan Angiospermae dan ada yang berbiji terbuka yang disebut dengan Gymnospermae.
Angiospermae kemudian terbagi menjadi dua kelompok lagi yang disebut dengan monokotil dan dikotil. Monokotil merupakan tumbuhan berkeping satu, jadi dia kepingnya tunggal, sedangkan dikotil itu adalah berkeping dua. Monokotil contohnya ada jagung dan dikotil contohnya ada kacang. Dan ini adalah tabel perbedaan antara monokotil dan dikotil, baik dari tulang daun, batang, bunga maupun dari akarnya. Kingdom yang terakhir yaitu Animalia. Di sini adalah kelompok hewan-hewan. Ciri-cirinya yang pertama heterotrof, tidak dapat membuat makanannya sendiri. Yang kedua ekariotik, yang ketiga multiseluler, dan yang keempat memiliki alat gerak aktif. Animalia dikelompokkan menjadi dua, ada avertebrata yaitu hewan tak bertulang belakang. Terdiri dari hewan berpori atau porifera, hewan berongga solenterata, dan cacing yaitu vermes. Kemudian ada hewan lunak yang disebut dengan moluska, ada hewan berbuku yang disebut dengan arthropoda, dan ada hewan berkulit duri atau yang disebut dengan echinodermata. Kelompok yang kedua adalah vertebrata atau hewan bertulang belakang. Terdiri dari 5 filum. Ada Pisces, ikan, amfibia, amfibi seperti katak, ada aves seperti burung-burungan, reptilia seperti reptil, buaya, dan mamalia seperti kucing, harimau, kerbau, dan lain-lain. Ya, itu tadi pembahasan 5 kingdom makhluk hidup. Cukup sekian materi kita kali ini, sampai berjumpa minggu depan. Bye-bye.